Kali ini aku akan kasih kamu teka-teki logika yang paling susah lagi nih. Jawab semua pertanyaanku dengan benar ya, supaya kamu terbiasa mengasah otak guys. Kamu udah siap belum nih? Kalau udah, langsung aja kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Putri adalah seorang kasir di sebuah supermarket yang ada di daerah Kragilan guys. Saat sedang ramai-ramainya pengunjung, tiba-tiba ada orang yang mencuri di supermarket itu. Putri memeriksa barang yang hilang di rak dan ternyata ada buah melon yang hilang di rak itu. Putri juga langsung ngeliat rekaman CCTV dan petugas bilang kalau pencurinya menggunakan baju berwarna hitam guys. Putri langsung mengumpulkan beberapa orang yang memakai baju berwarna hitam dan menanyai mereka. Yang pertama ada Rudy. Ia berkata, aku berbelanja di supermarket ini bersama ibuku. Mana mungkin aku berani mencuri buah melon di sini. Yang ada ibuku bisa marah dan akan menghukumku. Yang kedua ada Bu Tia guys. Ia berkata, aku kesini untuk membeli perlengkapan bayi karena aku mau melahirkan seorang anak. Tapi aku membayar semua yang aku beli di sini dan aku nggak tahu apa-apa soal pencurian itu. Dan yang terakhir ada Farhan tuh. Ia bilang, aku kesini untuk mencari boneka dan memberikannya ke pacarku. Aku kaget banget saat dipanggil ke sini dan dituduh sebagai pencuri di supermarket ini. Padahal aku nggak tahu soal kejadian tadi. Kalau kamu perhatikan mereka, menurutmu siapa ya yang sudah mencuri buah melon itu? Aku beri kamu waktu 10 detik dari sekarang. Jadi yang mencuri buah itu adalah Farhan guys. Karena kalau kalian lihat, masa ada ya boneka yang gendut kayak gitu? Kayaknya dia menyembunyikan buah melonnya di dalam perutnya tuh. Gimana? Kalian udah curiga sama si Farhan belum? Yuk kita lanjut aja ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Rido dan keluarganya berencana untuk pergi keluar kota dan liburan di sana. Rido berkata, kita mau kemana ya? Ayahnya bilang, sepertinya pantai lebih asik nih. Rido pun bilang, hayo atuh meluncur. Rido dan keluarganya langsung berangkat ke Pantai Carita. Saat sedang menikmati perjalanan, tiba-tiba mobilnya oleng karena melindas sebuah lubang yang menyebabkan bannya bocor. Rido langsung menelpon beberapa orang yang kemungkinan bisa membantunya. Tapi di daerah situ nggak ada sinyal guys. Tiba-tiba ada orang yang menggunakan mobil besar turun lalu menawarkan ban mobil ke Rido. Tetapi ia harus membayarnya 2 kali lipat. Mereka sadar kalau ada yang aneh tuh. Rido langsung mengetahui kalau kejadian ini settingan dan udah direncanakan oleh orang itu. Kok bisa gitu ya? Coba deh kalian cari tahu kenapa Rido yakin kalau ini semua udah direncanain. Aku beri kamu waktu 10 detik dari sekarang ya. Jadi Rido tahu karena orang ini menggunakan mobil besar tetapi ia membawa ban yang kecil tuh. Yang beda ukurannya lebih kecil dari ban mobilnya sendiri. Dan ia juga membawa alat pengembor jalan ya. Kemungkinan ia udah membuat lubang itu dan jika ada korban ia langsung menghampirinya lalu menawarkan ban yang ia bawa tuh. Hayo, siapa aja yang udah curiga sama orang ini? Wah, jangan-jangan kamu seorang detektif lagi. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Ibnu adalah seorang manajer di suatu perusahaan besar. Saat itu ia sedang sibuk ingin meluncurkan produk baru di perusahaannya. Suatu ketika saat ia ingin menghadiri sebuah meeting di luar kantor, tiba-tiba mobilnya mogok guys. Dan Pak Ibnu kebingungan karena meetingnya segera dimulai. Beruntungnya ia mogok pas dekat dengan pom bensin tuh. Dan Pak Ibnu mencoba untuk menumpang ke salah satu orang di antara 3 orang itu. Supaya ia bisa tiba di acara meeting tepat waktu. Mereka menawarkan dirinya masing-masing. Dan mereka berkata, yang pertama ada Bu Ratu tuh. Dia bilang, lokasinya nggak jauh lagi dari sini.
Cepat, saya bisa mengantarmu ke sana dan kebetulan kita satu jalur, Pak. Yang kedua ada Agung guys. Ia berkata, setelah bensinku penuh, kamu bisa bayar aku karena mobilku banyak kendala. Aku butuh uang untuk biaya servis. Dan yang terakhir ada Rano guys. Ia berkata, kamu boleh banget ikut aku. Kebetulan aku di mobil sendirian. Aku juga nggak keberatan kalau kamu ikut denganku. Kalau kamu lihat-lihat ya, Pak Ibnu harus ikut ke mobil yang mana sih? Aku beri kamu waktu 10 detik dari sekarang ya. Jadi Pak Ibnu harus ikut ke mobil yang paling terakhir guys. Karena lihat aja tuh, di mobil pertama Bu Ratu memiliki bercak darah dan ada sampah di belakangnya ya. Dan kalau mobil yang kedua, ban mobilnya kempes tuh. Jadi nggak bisa buat nganter Pak Ibnu. Udah pasti Pak Ibnu harus ngikut ke mobil yang terakhir ya, yaitu mobilnya Rano. Walaupun cuma lecet-lecet gitu, masih bisa lah ya buat nganter Pak Ibnu. Siapa nih yang masih salah? Semangat ya, masih ada teka-teki selanjutnya kok. Teka-teki keempat. Ada sebuah kasus pembunuhan di suatu keluarga guys. Korbannya Rivaldo. Ia tewas di suatu ruangan yang sangat gelap dan gak ada jendela di sana. Tidak ada yang tahu penyebab kematiannya. Ayahnya Valdo langsung memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang tega melakukan pembunuhan ini. Polisi pun datang dan langsung mengumpulkan orang-orang yang memegang kunci ruangan. Yang pertama ada Taher guys. Ia berkata, aku baru aja pulang sehabis main bola basket di lapangan. Saat aku masuk rumah, aku kaget karena aku dituduh kalau akulah yang membunuh Valdo. Yang kedua ada pembantunya tuh. Ia bilang, aku hanya ngepel lantai bagian depan gudang. Saat aku selesai dan turun ke lantai bawah, aku kaget karena mendengar kabar kalau Rivaldo tewas di gudang itu. Dan yang terakhir ada kakeknya guys. Ia berkata, aku baru aja berasal dari kamarku sehabis tidur siang. Saat aku beranjak ke dapur, aku kaget karena di depan gudang udah banyak orang. Kalau dengar penjelasan mereka, menurutmu siapa ya yang membunuh Valdo? Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang ya. Jadi pembunuhnya itu pembantunya sendiri guys. Karena masa iya Valdo ditemukan tewas terbunuh tapi sama sekali gak ada darah di lantainya. Aneh banget ya. Mungkin karena panik pembantunya langsung ngepel lantainya tuh. Siapa nih yang masih salah? Tetap semangat ya. Masih ada teka-teki selanjutnya kok. Teka-teki kelima. Ada sebuah batu berlian yang sangat mahal di rumah saudagar kaya guys. Suatu ketika batu itu hilang dan saudagar itu langsung nelpon detektif untuk mencari tahu siapa yang telah mengambilnya. Pembantu dan tukang kebunnya diduga tersangka dari ini semua. Tukang kebunnya bilang, saya sedang motong rumput di halaman belakang dan aku nggak pernah masuk ke dalam rumah kecuali saat sore hari. Bisa-bisa aku mengotori rumah kalau aku keluar masuk rumah. Pembantunya berkata, saya menghabiskan sepanjang hari dengan memasak dan tidak pernah meninggalkan dapur. Kalau menurutmu, siapakah yang berbohong? Aku beri kamu waktu 10 detik dari sekarang ya. Jadi yang mengambil batu itu ialah pembantunya guys. Karena di dapur itu ada makanan yang gosong tuh. Kalau ia emang berada di dapur sepanjang hari, masa iya makanannya bisa gosong? Aneh banget ya. Yuk kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki keenam. Ada dua orang yang lagi bersih-bersih di rumahnya guys. Tapi kata orang-orang nih, di antara kedua orang ini ada yang salah satunya seorang pembunuh loh. Kira-kira yang manakah pembunuhnya? Aku beri kamu waktu dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia teka-teki logika paling-paling buat kamu mikir banget.
Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki tips pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu selalu nerima notif video terbaru dari aku. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!